Kalau ada misalnya nanti ada virus ya, disebut aja virus X ya, yang katanya sangat lebih berbahaya dari sebelumnya, lebih transmissible atau lebih menular dari sebelumnya ya. Kita harus memiliki perisai ini ya. Kalau kita menganggap itu besar ya, bahwa tubuh kita tidak sanggup menghadapinya ya, maka virus itu akan menjadi semakin besar, imun kita akan semakin kecil, kita akan dibawa ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan seorang pakar kuantum, yaitu Bapak Kun Wardana Abioto. Apa kabar Pak Kun? Baik, ya, Kang Maman, luar biasa nih Kang Maman. Iya, senang bisa bertemu Pak Kun lagi. Sama-sama, udah lama ya. Udah lama. Udah lama, iya. Teman-teman sekalian, sesuai dengan bidang beliau, kita akan membicarakan sesuatu yang berbasis dengan kuantum. Tapi kali ini temanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan menggunakan strategi tertentu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kun, yang juga berkaitan tentunya dengan kuantum ya Pak Kun ya. Nah, seperti teman-teman ketahui, dalam hidup kita ini kan kita pasti mengalami banyak tantangan, banyak sekali gangguan, dan juga banyak sekali halangan yang kita hadapi. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu kita menghadapi pandemi COVID-19, dan kemungkinan nanti pun katanya isunya ini akan ada pandemi lagi, dan itu tentu akan mengganggu, akan menjadi hambatan buat kehidupan kita. Belum lagi dalam kehidupan kita juga kita pasti bertemu dengan banyak orang-orang yang kalau istilah anak muda sekarang itu sifatnya toksik gitu ya, sehingga banyak kendala yang kita hadapi baik dalam pergaulan maupun dalam merintis karir dan lain-lain sebagainya. Nah, saat ini ada strategi yang bisa kita gunakan, yaitu yang disebut adalah peningkatan tingkat kesadaran ya Pak Kun ya. Nah, tapi bagaimana metodenya dan bagaimana strateginya untuk meningkatkan kesadaran tersebut, kita akan bertanya kepada pakarnya, yaitu Pak Kun. Pak Kun, Pak, bagaimana sih sebetulnya kita meningkatkan tingkat kesadaran dengan secara efektif, efisien, dan hasilnya tentu saja sesuai yang diharapkan, Pak? Ya, tentunya memang di sini kita harus banyak baca ya. Oke. Jadi tingkat kesadaran itu dengan memperluas pengetahuan kita, kemudian setelah pengetahuan itu kita harus memahami meaningnya, ya, jadi pemahaman. Dan pertanyaannya, ilmu pengetahuan apa yang sebaiknya harus dipelajari, ya. Karena ini banyak kaitannya dengan alam semesta, jadi ilmu pengetahuan mengenai alam semesta termasuk juga mengenai tubuh kita, ya, sehingga kita bisa hidup secara harmoni, hidup berdampingan ya dengan alam, dengan ritme atau circadian yang saling ya bisa dikatakan selaras satu sama lain. Dan dengan kita tadi memiliki itu, kita menjalani semua lintasan peristiwa kehidupan kita, mengalami kepahitan, mengalami suka duka, ya, kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Ya. Dan hikmah itu menjadi penting. Jadi selain pengetahuan, pemahaman, hikmah juga menjadi penting. Dan juga yang juga sangat penting itu adalah keberanian kita, courage kita. Ya. Seringkali kita sering apatis terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Kita ingin di zona nyaman. Tetapi tingkat kesadaran tidak bisa naik kalau kita selalu berada di zona nyaman. Kita tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, terjadi di tetangga kita, keluarga kita, masyarakat setempat, baik itu di dekat tempat tinggal kita ataupun di yang lebih luas lagi. Ya. Jadi
kepedulian ini penting, care ya. Dan juga yang lebih penting itu adalah ya, bagaimana kita berterima kasih, bagaimana kita mensyukuri ya terhadap semua lintasan kehidupan yang ada, baik itu pahit maupun itu baik untuk apa yang kita lihat baik ya, tetapi ada juga yang kita lihat pahit pada sebenarnya baik untuk kita. Maka dari itu tadi semuanya itu kita harus melihat the beauty-nya, ya, keindahan, karena semua ini lintasan itu dibuat untuk kurikulum kita ya, yang sudah diatur sedemikian sehingga kita bisa menyelesaikannya. Tadi dikatakan bahwa nanti akan ada tantangan pandemik berikutnya. Ya. Nah, di sini juga kita harus mempersiapkan pengetahuannya, pemahamannya, courage-nya, ya, wisdom-nya, ya, dan juga ada semacam intuisi. Ya. Kita dilahirkan tuh kita diberikan namanya morality intuition. Ya. Kita punya intuisi. Nah, hal-hal ini kalau kita padukan ya, ini tadi sebagai salah satu cara untuk mempercepat kenaikan tingkat kesadaran ya, dan nanti akan selalu ada ujian. Jadi jangan untuk bisa naik kelas ya, kita harus ya secara alamiah ya diberikan tes gitu ya, apakah kita mampu untuk menyelesaikannya atau tidak ya. Jadi jangan salah, itu baik juga untuk kita ya. Nah, justru itu semuanya itu kita harus lakukan ya, dengan yang pertama jiwa yang bersih dan juga tubuh yang sehat. Ya, apalagi tadi kan ada pandemi gitu kan, ya. Jiwa yang bersih, ya, hati yang bersih, ya, dan juga tubuh yang sehat. Kenapa tubuh yang sehat ini penting? Ya, karena dua-duanya saling berkaitan. Ya. Jadi pikiran jernih, hati bersih, hormon di dalam tubuh harus seimbang, urat saraf harus rileks ya. Maka dari itu kita harus menghindari ya apa yang namanya ketakutan, apa yang namanya kekhawatiran, apa yang namanya ya misalnya itu suatu hal yang pahit bagi kita ya, kita sedih, stres ya, ataupun kita menjadi marah ya, kita harus hindari itu. Hadapi ya, semua dengan sebijaksana mungkin, ambil hikmahnya, kemudian ya ini yang paling penting, kita ini selalu terhubung ke non-locality. Ya. Apa itu? Non-locality, sepertinya sebelumnya saya pernah cerita ya bahwa Allah menciptakan ruang dan waktu, ada non-ruang dan non-waktu. Ya. Setiap sel kita itu dia mempunyai transmitter dan receiver, jadi pengirim sinyal dan penerima sinyal ya, yang selalu terhubung. Ya. Maka dari itu di sini penting sekali bagi kita untuk membersihkan itu semua. Dan puasa di bulan Ramadan ini ya tentunya kawan-kawan sudah berpuasa luar biasa ya. Ini manfaat ini luar biasa. Ternyata ya kalau kita melihat berbagai penelitian yang ada saat ini yang bisa menyembuhkan ya, apalagi yang misalnya yang disebut penimbunan plak di dalam arteri ya, yang itu yang bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung atau stroke atau yang lainnya ya. Kalau ditanya makanan apa yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit-penyakit itu, berbagai macam penyakit itu ya. Ternyata ada jawabannya setelah ditemukan otofagi ya, ternyata jawabannya adalah tidak makan alias puasa. Jadi puasa ini luar biasa, membuat tubuh kita sehat, hormon kita seimbang. Tadi kalau misalnya ada yang rusak dibersihkan sama dia, kalau kita dipakai terus ya, suatu alat dipakai terus lama-lama rusak, nggak ada waktu untuk diistirahatkan. Ya. Pada istirahat dia bersihkan semuanya sehingga menjadi normal kembali, tubuh menjadi normal, jiwa kita, hati kita di dalam kita puasa, kita juga membersihkan hati kita. Hati kita bersih, pikiran kita jernih, hormon kita seimbang, urat saraf kita rileks tadi, kita nggak ada ketakutan kita ya, karena semuanya ini kan karena Allah ya. Sehingga ini ya yang bisa mengoptimalkan Lailatul Qadar, mengoptimalkan terbukanya pintu langit ya. Dan
tadi kalau ada misalnya nanti ada virus ya sebut aja virus X ya yang katanya sangat lebih berbahaya dari sebelumnya, lebih transmissible atau lebih menular dari sebelumnya ya. Kita harus memiliki perisai ini ya. Kalau kita menganggap itu besar ya, bahwa tubuh kita tidak sanggup menghadapinya ya, maka virus itu akan menjadi semakin besar, imun kita akan semakin kecil, kita akan dibawa ketakutan. Tapi kalau kita tadi dengan jiwa yang kuat, dengan tubuh yang tadi sehat, hormon seimbang, dan juga kedekatan kita, sirkuit kita, rangkaian sirkuit kita ke Sang Pencipta semakin lama semakin dekat, insya Allah semua hal tadi ya bisa kita atasi. Ya. Karena tidak ada lintasan peristiwa yang tidak mampu kita hadapi. Akun kan banyak nih orang ketika mendapati masalah gitu, mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan, dia tuh mengeluh gitu ya, putus asa gitu ya, bahkan seperti orang yang nggak mampu untuk mengatasi persoalan. Nah kalau menurut Pak Kun, orang-orang seperti ini mampu nggak untuk meningkatkan kesadaran dirinya? Ya, jadi ada 4 kesalahan yang biasanya dilakukan. Ya. Begitu kita mendapatkan kurikulum pelatihan kita di dalam ini, kita kan di sini kan di dalam hidup ini kita tujuan hidup kita kan bukan mencari materi yang sangat besar, kita menyimpannya. Harta kita nggak akan bawa kan ya nanti untuk kehidupan sesudah ini. Ya, kita nggak bawa. Jadi kalau ada sekarang kita selalu diajarkan mengenai hal-hal yang sifatnya duniawi, materi, indikator kehidupan, kalau materinya sudah besar, bahwa ini orang sukses ya. Nah ini yang menyesatkan. Sebetulnya yang kita harus dapati dari semua ini adalah hikmah, ya, wisdom, ya. Ya tadi yang disebutkan pengetahuannya, pemahamannya, ya sampai kita mendapatkan hikmah dari semua ini yang membentuk kepribadian kita. Nah, hikmah-hikmah ini luar biasa, ya. Hanya bisa didapat, ya, kalau kita tadi menyelesaikan kurikulum ini dengan baik. Nah, 4 kesalahan yang ada adalah orang sering menunda. Dikasih hal yang pahit, nanti dulu diselesaikan. Padahal ini kurikulum harus kita selesaikan. Ya. Yang kedua tadi disebutkan Kang Maman, kita mengeluh. Ini kan kenapa kok begini ya? Kenapa nggak adil ya? Gitu ya. Padahal alam semesta ini dibuat dengan keseimbangan, sangat seimbang. Terus yang kemudian yang ketiga, kalau menyalahkan orang, ya, masalahnya ini karena bingung menjawabnya, yang disalahkan orang lain si A si B. Padahal ini harus diselesaikan. Ya, yang keempat itu adalah kita melakukannya tidak dengan keikhlasan. Nah, inti dari semua ini ya, bahwa kalau kita mengeluh tadi yang seperti Kang Maman sampaikan, ya, itu menurunkan ya level of consciousness kita. Ya, justru dengan kita melihat hikmahnya dan kemudian melihat the beauty-nya, ya, at the long run, mungkin kita nggak lihat saat ini, mungkin jangka menengah atau jangka panjang, ya, ini itu bisa menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Jadi kepahitan menurut kita ini jelek, ternyata secara jangka panjang ini bagus untuk kita. Nah, untuk itu kita harus melihat beauty-nya itu. Itu kemampuan untuk melihat beauty itu harus kita lebih open mindset kita ya dalam melihat sesuatu. Karena kadang masalah di sini kita hanya melihat angle yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, kita bisa lihat solusi. Dan ternyata solusi dari masalah yang ada tidak jauh dari masalah itu. Kemudahan tidak jauh dari kesulitan itu. Ya. Kalau kita mengeluh, kita nggak akan menjadi sulit untuk mendapatkan kemudahan tadi. Tetapi begitu kita ikhlas, ya, begitu kita
memasrahkan, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, ya, ini semua kemudahan itu nanti terbuka. Oh, ternyata begitu, ternyata sederhana dalam menyelesaikan ini. Yang tadinya kita pikir ini berat, susah dan lain-lain, ternyata semuanya menjadi ringan. Ya, untuk itu tadi kembali ya hati kita. Nah ini yang sekarang ya dengan tren hedonis dan lain-lain, kepekaan hati ini menjadi menurun. Ya, karena kita panca indera kita terfokus hanya ke 3 dimensi materi. Tetapi kalau kita, namanya ada kata kuncinya ya, saya selalu menyebut less is more. Less itu sedikit, tetapi itu sebetulnya itu banyak. Tadi kan misalnya puasa, kan sedikit makan ya, tetapi sebetulnya dampaknya itu baik bagi tubuh. Ya. Misalnya sama juga kita ingin mencari harta yang banyak, ternyata harta itu nggak membuat kebahagiaan. Jadi hidup yang sederhana, ya, tetapi kita memiliki meaning, makna dari hidup itu. Kita bisa membantu orang, melayani orang dengan sebaik-baiknya, mengasihi orang, menyayangi, tulus di dalam membantu orang, itu value yang sangat besar, itu meaning dari kehidupan. Di situ nanti kita terbuka lagi. Nah, saya sudah melakukan eksperimen. Jadi orang yang melakukan goodness dan orang yang bisa mensyukuri, itu the truth-nya, the truth dari kehidupan ini. Kan ada yang namanya relative truth. Jadi kita mengira ini benar, padahal ini relatif terhadap waktu. Kita salah. Besok, minggu depan, ternyata ini salah yang kita pikir benar. Nanti lagi, karena kita nggak menyadari gitu, tingkat kesadaran kita masih rendah. Begitu kita dengan kesadaran kita ternyata salah. Ini kita, ternyata kesadaran kita, wah ternyata dulu kita nggak tahu apa-apa ya, gitu ya. Nah, justru itu ya, dengan kita melakukan kebaikan dan lain-lain, ini kita terus dibimbing untuk mendapatkan the real truth. Ya. Juga Pak Kun, kalau misalnya benar terjadi pandemi lagi gitu ya, jadi kita nggak perlu terlalu ketakutan gitu ya. Ya, jadi itu yang membuat tubuh kita lemah. Ya, salah satunya itu adalah ketakutan, fear. Ya, imun kita jadi lemah, stres. Hormon kortisol kita naik ya, sehingga tadi tubuh kita pada posisi fight or flight ya, yang harusnya tadi bisa ke jantung atau ke otak, ya, dia lari ke tempat misalnya ke otot kita, ke tangan kita atau ke kaki kita. Nah ini bisa ya berimbas terus kepada shutdown-nya imun kita. Maka dari itu penting sekali agar kita untuk rohani kita ya, hubungan kita kepada Sang Pencipta itu penting sekali. Ya. Dan courage lah, keberanian lah ya, bahwa tubuh kita sudah dibekali oleh hal-hal yang sempurna oleh Allah ya. Kita bisa healing ya, auto-regulated body ya. Jadi artinya tubuh kita ini dahsyat gitu ya. Kadang-kadang yang membuat itu adalah pikiran kita, persepsi kita. Kita selalu dibilang bahwa nanti semakin tua kita semakin rentan, semakin tidak bisa melakukan ini, melakukan itu dan lain-lainnya. Tetapi ya pada dasar setelah ditemukan autofagi, setelah diketahui bahwa ada regenerasi sel dan lain-lain, ya sebetulnya kita bisa mengantisipasi itu semua. Ya, dalam arti usia itu hanyalah angka. Ya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh, pikiran kita jernih, ini semua akan menjadi suatu kekuatan atau perisai yang sangat kuat di dalam menangkal virus tadi. Tapi Pak Kun gini, kalau misalnya ada pandemi gitu ya, ke pandemi COVID waktu itu kan banyak kan orang yang membuat mereka takut nih, waduh bagaimana kalau gue kena terus gue mati gitu ya. Artinya ada banyak orang yang memang takut pada mati. Nah kalau menurut Pak Kun gimana?
Ya, inilah artinya semakin kita takut mati, ya, semakin ya kematian itu semakin apa? Makanya pentingnya kita berserah diri, ya, berserah diri, tauhid, ya, artinya secara tubuh kita apa namanya, oke lah kita nggak ada ya, tetapi secara ruh kita tetap hidup. Kita ada di dalam suatu alam yang baru, ya, dengan frekuensi yang berbeda dan lain-lain. Tetapi artinya ya bahwa kematian itu hanyalah kematian di dalam ya persepsi panca indera kita. Ya. Nah, cuma memang kita kan nggak mau ini ya, nggak mau yang namanya sia-sia ya. Justru itu ya, kedekatan tadi ya kita dengan Sang Pencipta itu penting sekali, rangkaian itu. Nah, semakin kita dekat ya, kita akan diberikan yang namanya hidayah, ya, intuisi, ya, kemudian ada banyak hal-hal yang lain, singkapan-singkapan yang lain. Nah, itu yang bisa membimbing kita agar kita bisa kuat ya, dengan berserah diri ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Allah itu tidak akan membiarkan kita hidup di dalam hal-hal yang apa ya, yang sedikit, yang sulit dan lain-lain ya. Permasalahannya bukan di Allah, permasalahan itu ada di kita. Ada yang namanya hambatan psikologis, ada yang namanya racun mental yang mencegah itu. Racun mental seperti tadi ketakutan, marah, iri, dengki, kecemburuan, intoleransi, narsis itu termasuk salah satu permasalahan yang menjauhkan kita sama Sang Pencipta. Nah, kalau saya kan sehitung pakai indikator, pakai instrumen, jadi clear gitu. Kalau kita melakukan ini ternyata kok level of consciousness-nya jadi lebih kecil gitu ya. Maka dari itu tingkat kesadaran ini ya, dengan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, artinya kita sudah bisa ya berserah diri ya dan lain-lain. Justru itu menguatkan segala organ-organ tubuh kita untuk menghadapi penyakit-penyakit tadi yang dikatakan berbahaya dan lain-lain. Jadi Pak Kun, kalau bisa saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran kita gitu ya terhadap satu permasalahan yang kita hadapi ya. Pertama kita harus baca gitu untuk memahami permasalahan ini apa gitu ya, gimana solusinya. Kemudian kita juga harus punya kesabaran ya dalam menghadapi persoalan itu ya. Kemudian juga kita harus bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, berserah diri maksudnya ya Pak Kun ya. Dan juga harus mempunyai pemikiran yang baik, positif ya. Artinya bisa melihat hikmah dari persoalan yang kita hadapi. Gitu ya Pak Kun ya. Dan ini satu pesan saya ya. Jangan takut terhadap kesalahan, dalam arti kalau kita ingin mencari kebenaran ya, pasangannya the truth itu adalah error. Betul ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya, kita sadar itu kesalahan, kita jangan ulangi lagi ya. Tetapi dengan kesalahan itu kita menjadi tahu bahwa oh ini kebenaran itu seperti ini ya. Dan ini yang menjadi kesempurnaan sosok manusia ya. Justru itu jangan tunda apapun ya. Coba selesaikan permasalahan-permasalahan tadi secepat mungkin agar tadi tingkat kesadaran kita ya, kurikulum berikutnya akan kita selesaikan sehingga kita nanti bisa lebih cepat mendapatkan wisdom yang lebih banyak dan lebih cepat membuka rahasia-rahasia alam ya. Dan rahasia alam itu banyak, termasuk salah satunya itu adalah hikmah dari bulan Ramadan ini. Sebetulnya kita diminta untuk ke penjuru dunia dan juga termasuk langit. Kalau kita bisa tembuslah dengan kekuatan. Tetapi ya intinya kalau kita tidak memiliki energi yang kuat, ya, energinya apa?
untuk menabung energi dengan apa? Dengan kebaikan tadi, dengan kita kepedulian, dengan kita mengasihi orang, membantu orang tanpa pamrih dan tanpa judgement. Ya. Itu kita menabung energi. Nah, energi itulah nanti yang membuat kekuatan kita. Kekuatan energi dengan ilmu pengetahuan untuk penggunaan energi ini yang membuat suatu hal yang dahsyat, suatu hal yang transenden. Ya. Mudah-mudahan ya, begitu itu sudah besar, terbukalah semua rahasia-rahasia itu. Amin. Ya, teman-teman semua, seperti yang tadi saya katakan, memang dalam hidup kita itu banyak sekali permasalahan yang bisa kita hadapi. Tantangannya juga begitu. Apalagi kalau benar ya Pak Kun ya, pandemi kedua itu akan datang ya, yang katanya disebabkan oleh virus X atau apa gitu ya. Dan itu kan terjadi katanya sih pertengahan tahun ini atau setelahnya ya Pak Kun ya. Tapi itu masih segera itu. Nah, kita sih berharap bahwa pandemi itu nggak ada ya Pak Kun ya. Karena ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia tahun 2020 sampai 2022 ya Pak Kun, banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kita berharap pandemi itu nggak ada, sehingga kita hanya menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak seberat kalau ada pandemi ya Pak Kun ya. Iya. Pak Kun, makasih. Ya, makasih sama-sama ya. Ya, teman-teman semua, demikianlah perbincangan yang sangat menarik saya dengan Pak Kun dan juga sangat bermanfaat. Karena kalau teman-teman juga ingin sukses dalam menjalankan karir atau kehidupan, memang perlu peningkatan kesadarannya Pak Kun ya. Masuk juga peningkatan kesadaran kalau ada pandemi lagi gitu. Ya. Jangan takut, jangan takut. Ya, jangan khawatir. Ya, siapkan kita dari sekarang untuk memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Ya, itu kunci ya. Hati tadi ya. Optimalkan itu. Iya. Ya. Buatlah perisai dari sekarang. Iya. Untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Ini pesan yang super ini. Mantap. Nah, teman-teman semua, kita ketemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.